Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala, maka tiada mengapa mengucap alhamdulillah tatkala bersin dan mengata inna lillah wa inna ilaihi raji'un tatkala kedatangan bala. Ini kajinya kemarin terkait apa-apa yang haram pada orang yang sedang haid dan janabat. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Tetapi ketika ayat-ayat itu sudah menjadi zikir, maka membaca ayat-ayat itu dimaafkan. Di antaranya membaca bismillah, itu adalah ayat Al-Quran. Tetapi dimaafkan sebab dia menjadi zikir. Alhamdulillah, inna lillah, bismillahi majraha wa mursaha, dan berbagai ayat yang lain. Termasuk Rabbana walamna anfusana, Rabbana atina, termasuk surat yang biasa dia jadikan wirid. Misal sebelum tidur dia terbiasa membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi. Padahal dia sedang janabat atau sedang haid, itu dibolehkan. Sudah menjadi wirid. Haram pada perempuan yang haid puasa. Jadi berpuasa dalam pengertian agama, bukan berpuasa dalam pengertian bahasa. Dalam pengertian bahasa, berpuasa ini tak makan, tak minum. Saya hari ini mau saya tak makan, tak minum dulu. Ya, asalkan yang penting badan sehat. Itu puasa dalam pengertian bahasa. Tapi dalam pengertian agama, ada aturan. Dimulai dari begini sampai begini, syaratnya ada niat dan seterusnya, maka itu haram kalau orang itu sedang haid, tak boleh. Tapi kalau dalam pengertian bahasa macam sekarang, besok kita mau periksa darah, malam ini puasa dulu sekian jam, kata dia, itu ada masalah. Sebab itu dalam pengertian bahasa. Puasa artinya imsak, menahan. Asal menahan sudah tak ada masalah. Tapi hati-hati, bukanlah maksudnya dalam pengertian agama, yaitu menahan dari sampai kapan, apa-apa yang harus ditahan, syaratnya apa, bukan seperti itu. Kalau yang seperti itu hukumnya haram. Dan orang haid ini lalu di dalam masjid, hukumnya haram. Lalu atau lewat di dalam masjid hukumnya haram jika takut akan berlumur darahnya. Jadi lewat dia masuk dari pintu timur masjid, keluar pintu selatan masjid, atau masuk pintu selatan, keluar pintu utara, dan seterusnya lah. Lewat dia haram. Jika itu jangan dibuang jemaah. Jika dia khawatir akan menetes, mengotori masjid. Tapi kalau dia tidak khawatir mengotori masjid, maka hukumnya makruh, tak sampai haram. Lewat ya, bukan menetap.
Ini hati-hati nih. Lewat, lalu, murur, mim ra alif ra, mim ra waw ra, murur. Masuk pintu timur, keluar pintu utara, masuk pintu selatan, keluar pintu barat, lewat. Jika takut akan menetes, haram. Jika tidak, makruh. Masuk ke masjid, bolak-balik di dalam masjid, bolak-balik di dalam masjid, haram. Perempuan haid nifas atau laki-laki janabat atau perempuan janabat, tak boleh, jemaah. Ya, ini harap dipahamkan. Bolehkah sepatu atau selop masuk ke masjid? Boleh. Apa masalahnya? Yang terpenting kan suci, jemaah. Makanya bagi kita yang tak terbiasa, ini kan budaya Indonesia, ini cukup bagus penghormatan kita terhadap masjid. Jangankan masjid, mushola, surau, langgar, sangat bagus. Jangan sepatu, selop pun tak masuk. Bila ada orang pakai sepatu je ke masjid, dah luar biasa. Tapi di satu-satu tempat di Timur Tengah sana, sepatu pun masuk masjid. Karena memang budayanya begitu, memakai sepatu tadi, dan tak ada kotor, apalagi najis. Maka jangan heran. Tapi kan tak semua juga di Timur Tengah seperti itu. Tidak, jamaah. Maksud saya menjelaskan ini, mana tahu nanti kita dalam situasi informasi yang cukup deras begini, dapat kita nanti video, satu negeri di Timur Tengah orang sembahyang ke masjid kok pakai sepatu. Ini enggak hormat sama masjid. Ya mungkin mereka sedang ada perlu. Dan sepatunya pun tidak ada kotor, apalagi najis. Atau boleh jadi sepatu yang dia pakai khusus untuk ke masjid. Ini mau hati-hati, jangan mudah kali kita termakan fitnah. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, jangankan sepatu, selop pun tak masuk dia. Ini udah bagus. Saya menjelaskan ini supaya kita jangan mudah termakan fitnah. Itu saja, jamaah, ya. Nah, jadi lewat di dalam masjid perempuan haid hukumnya haram. Jika ini jangan diubah. Ditakutkan oleh diri dia, darah itu akan mengotori lantai masjid. Tapi kalau tidak, makruh saja. Lewat, bukan menetap. Menetap di dalam masjid. Contoh lalu lalang di dalam masjid. Lalu lalang di dalam masjid. Bolak-balik di dalam masjid. Itu sudah dipandang menetap. Maka hukumnya haram. Begitu cara agama mengajarkan kita menghormati tempat-tempat ibadat. Ya. Baik. Haram atas suaminya bersentuh kulit pada barang antara pusatnya dan lututnya. Maka jima di dalam haid itu setengah daripada dosa besar. Perhatikan kalimat, haram atas suaminya bersentuh kulit pada barang antara pusatnya dan lututnya. Dari pusat ke lutut, haram bersentuh kulit. Jadi kalau bersentuhanlah kita dengan istri kita, bersentuhan haram, berdosa. Tidak begitu maksudnya. Ini hati-hati membaca kitab Melayu ini, jemaah. Yang dimaksud di situ adalah istimta, bersenang-senang dengan daerah antara pusat dan lutut. Itulah yang dimaksud. Bukan sekedar bersentuh dalam pengertian sentuhan kulit dengan kulit, tidak. Bersenang-senang antara pusat dan lutut. Mengapa? Karena itu adalah wasilah untuk jima di dalam saat haid. Itulah nanti namanya sadduz zari'ah, menutup jalan untuk kemungkinan orang melanggar hukum Allah. Sadduz zari'ah, sindal, alif lam zal, ro ya ain tabulat. Sadduz zari'ah, sindal, pisah, alif lam zal,
ro, ya, ain, ta bulat. Kalau kita madrasah dulu disebut guru ta marbutoh. Karena kita budak-budak tak mengerti ta marbutoh. Guru jelaskan, ta sanggul, kata dia. Karena dulu-dulu lebih kita tengok orang tua-tua bersanggul, ta sanggul, katanya, sadduz zari'ah. Jadi bukan maksudnya sentuh kulit kita dengan istri antara pusat dan lutut itu haram. Bukan bersentuhan itu haram. Tapi maksudnya istimta. Istimta alif, sin, ta, mim, ta, alif, ain. Istimta bersenang-senang. Tak boleh. Oleh karena itulah jalan nanti orang bisa terus jima. Jadi agama itu sebelum kita cebur ke dalam lumpur 10 km sebelum sampai sana udah dilarangnya. Itu kadang-kadang kita susah untuk memahami agama ini. Kok ini dilarang? Karena agama tahu 10 km di depan kau akan cebur ke dalam lumpur. Maka di 0 km sudah dilarang. Tuhan tak mungkin tak mengurus kita. Tak mungkin Tuhan ceburkan kita ke dalam lumpur. Tak mungkin. Tapi kadang kita tak sampai. Tak cocok menurut kita. Kita terabas juga. Itu jamaah. Makanya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Mendekatinya tak boleh. Konon lagi melakukannya. Maka nanti keluarlah fatwa-fatwa para ulama apa yang mungkin mendekati zina itu. Maka seluruh apa saja yang mendekati zina diharamkan. Karena itu nanti bisa ke zina. Tapi kadang orang belakangan berseloroh. Padahal ayat Al-Quran. Apa kata dia? Yang dilarangkan mendekati. Bukan melakukan. Coba. Ini saya seloroh silakan. Tapi janganlah masuk pada kebesaran agama. Ini masuk ayat kebesaran agama. Jangan diseluruhkan. Dan nggak ada lagi bahan seluruh rupanya. Hati-hati, pernah dengar kalimat Bismillah, seluruh itu. Tak boleh itu. Bismillah, bismikut. Apa itu? Rasulullah menyabung nyawa menerima ayat itu. Tahu kita main-mainkan pula. Tak boleh, jamaah. Itu agama itu. Jadi, jangan dekati zina. Dekati zina tak boleh. Apalagi melakukannya. Jadi fatwa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bersenang-senang dengan daerah antara pusat dan lutut saat istri haid hukumnya haram. Karena itu jalan nanti untuk ke sana. Maka sadduz zari'ah, tertutup jalan untuk ke sana itu dengan cara jangan begini. Nanti ini namanya ihtiyat. Ihtiyat. Berhati-hati. Meskipun Imam Nawawi berfatwa, bukan Imam Nawawi guru ulama Nusantara yang berasal dari Tanara, Banten, bukan. Imam Nawawi yang dari daerah Noah. Imam Nawawi katakan tidak haram bersenang-senang itu. Yang haram adalah berhubungan jima ketika haid. Jadi Imam Nawawi mengatakan tak haram. Meskipun fatwa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan haram. Jadi yang haram ini berhati-hati. Yang tak haram kalau kuat. Jamaah. Jadi saya tak tutup. Nanti datang saja itu. Oh tak boleh. Boleh. Kalau dia bilang tak boleh, boleh. Saya sampaikan. Imam Nawawi berfatwa tidak haram. Tetapi mau berhati-hati. Jangan sempat cebur nanti ke dalam lumpur. Jima di dalam haid itu setengah, sebahagian daripada dosa besar. Tapi istri-istri awak, suka-suka hati awak lah. Tak bisa. Sebab kita selain sebagai suami, juga sebagai
ciptaan Allah. Allah punya aturan melalui Rasulullah. Ulama menjelaskan. Jadi menjima istri dalam keadaan haid dosa besar. Dan wajib atasnya istri mengqadha puasanya yang tinggal selama dalam haid. Dan tiada wajib diqadha sembahyangnya. Tak ada qadha sembahyang haid, tapi puasa wajib qadha. Jamaah, ini sepakat para ulama. Ya. Bahkan ada fatwa yang mengatakan bila perempuan mengqadha sembahyangnya waktu dia haid, dia berdosa. Nah, ini fatwa yang tegas. Ya, jadi yang ada mengqadha puasa, bukan mengqadha sembahyang. Dan haram ditalakkan dia ketika di dalam haid. Tetapi jatuh talaknya itu, perhatikan nih, awal-awal tempoh hari saya sudah antarkan kepada kita. Ada namanya hukum taklifi, ada namanya hukum wad'i. Hukum taklifi itulah yang 5. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Hukum wad'i itu ada yang sebut 3, ada yang sebut 5, ada yang sebut 7. Jadi talak itu ada namanya talak sunni, ada talak bid'ah. Mentalak istri itu ada kalanya sesuai sunnah Rasulullah, ada kalanya bid'ah. Talak yang bid'ah itu contohnya adalah mentalak istri dalam keadaan istri haid. Hukumnya haram, berdosa suami mentalak istri dalam keadaan istri haid. Tetapi talaknya sah. Sama dengan orang tunaikan ibadah haji, tetapi jalannya haram, maka hajinya sah, tapi berdosa. Dia kloter belakangan, supaya dapat kloter duluan disogoknya. Dapatlah dia kursi kloter duluan, sah hajinya, tapi dia berdosa karena menyogok. Dah, menggunakan uang yang diperoleh secara haram, tunaikannya ibadah haji, hajinya sah, tapi berdosa besar dia, pasti itu. Jamaah. Nah, jadi ada sah hukum wad'i, ada halal haram hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5, hukum wad'i nanti sebut ada 3, ada yang sebut 5, ada yang sebut 7. Nah, jadi mentalak istri dalam keadaan dia haid, talaknya sah, tapi suami berdosa. Dan apabila putuslah darahnya, maka haruslah, bolehlah baginya puasa sebelum mandi. Jadi jangan lagi tanya, macam mana ini kalau kami malam itu jima, habis itu tidur, ternyata tak terbangun waktu sahur, lepas subuh baru terbangun pukul 7 pagi, sahkah puasa kami? Sebetulnya pertanyaan ini tak boleh ada lagi. Mengapa? Oleh kerana tak ada hubung kait. Asalkan kalau secara haid darahnya sudah berhenti, walau dia belum mandi. Asalkan macam suami istri tadi pula, ya tak ada masalah. Orang bukan haid, bukan apa-apa, hanya jima saja, jamaah. Jadi tak ada hubungan. Lupa saya mandi hadas besar, macam mana itu? Sah puasa saya? Tak ada hubungan, jamaah. Karena tak ada hukum menjelaskan bahawa untuk berpuasa wajib suci dari hadas besar. Tak ada itu. Orang yang sudah berhenti hadas besarnya, kalau hadas berjanabat tak ada masalah. Orang yang hadas besarnya haid, tak mesti suci dulu. Berhenti haid dia, walau belum mandi,
dia segera sahur. Setelah sahur, waktu subuh pun masuk, belum sempat mandi, maka puasanya sah terus. Habis itu barulah dia mandi untuk sembahyang subuh. Ada masalah. Kecuali dia sedang berhadas besar. Jadi kalimat saya tadi berhadas besar maksudnya dia sudah berhenti tapi belum mandi. Tapi kalau sedang keluar darahnya tak boleh berpuasa. Itu sudah jelas jamaah, jangan salah lagi. Nah, ini kadang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dasar masih muncul lagi. Entah tak paham atau yang menyampaikan kurang luas menjelaskan. Jadi, bolehkah orang berhadas besar puasa? Sahkah puasa dia? Janabat sah. Tak ada masalah. Haid nifas sah kalau darahnya sudah berhenti, walau belum mandi. Tapi kalau belum berhenti pula darahnya, ya tak sah puasa dia, tak boleh jamaah. Haram hukumnya dia berpuasa. Ya. Dan haram pada orang yang nifas itu barang yang haram pada orang yang haid. Jadi kalau kita faham tentang haram pada perempuan haid, itulah pula yang haram pada perempuan nifas. Sebelum diteruskan, ada hal. Sila. Untuk memeriksa berhenti atau belumnya darah itu bagi wanita itu diwajibkan dapat waktu sholat atau gimana? Jadi pertama pulang dulu pada adat. Si perempuan ini adatnya berapa hari dia berhenti haid. Atas kebiasaannya itu periksalah. Jangan terus-terus periksa, nanti bisa rusak kelamin, agama juga tak mau. Periksalah. Cara periksanya itu dah jelas terurai, itu dalam kitab Sabilal Muhtadin. Saya tak terangkan sini sebanyak lajang-lajang. Nanti awak terangkan menerawang pikiran. Ini mau dijaga juga. Maunya tentang haid ni guru perempuan jelaskan. Cemana warna benda apa yang dimasukkan segala macam lah, udah itu dah dia. Jadi nomor satu adat dulu. Adat si perempuan ni berapa hari dia berhenti, barulah periksa. Bila diperiksa ternyata masih ada macam-macam lagi benda itu, teruslah haid dia. Tapi bila dah kering apa tak ada lagi, berhentilah dia sudah. Wajibkah diperiksa? Tidak. Tiap-tiap masa tidak. Tapi bila sudah sampai adat, adat saya 8 hari, periksa dulu. Bisa aja nanti adat si perempuan itu berubah, bisa. Itulah kira-kira jawaban sepintas saja jamaah, ya. Lain? Boleh nanya masalah soal tadi. Rasulullah mengatakan al-Qur'an tadi. Itu kalau seandainya orang yang jawab, ada yang dikatakan orang dalam. Itu gimana? Macam mana uraiannya? Umpamanya aku masih pabrik gitu kan. Iya. Ada orang dalam saudara yang pertama. Itu gimana? Itu bukan nyogok. Kan bukan nyogok. Itu bukan nyogok. Nyogok itu kan gini, ini kita suka silap. Nyogok itu atau rasyuah atau riswah. Riswah atau rasyuah. Memberikan sesuatu untuk ibtalul haqqi wa ihqaqul batil. I'ta'u syai'i li ibtalil haqqi wa ihqaqil batil. Itu yang disebut dengan rasyuah atau riswah. I'ta'u syai'i li ibtalil haqqi wa li ihqaqil batil. Memberikan sesuatu untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batal. Itu sogok. Itu dulu jamaah. Sogok itu memberikan sesuatu untuk membatalkan yang benar. Ini benar, tapi supaya jadi salah, sogok. Atau membenarkan yang batal atau salah. Ini salah, tapi supaya benar,
kasih sesuatu. Saya melamar kerja di pabrik, tak diterima. Tapi supaya diterima saya ngasih sesuatu. Maka itu disebut nyogok, karena berarti membenarkan saya yang salah. So, saya tak diterima. Atau ini orang benar diterima. Ini orang benar diterima, tapi saya kasih duit yang menerima supaya dia jangan diterima. Maka itu disebut rishwah. Ini tak ada begitu. Ini tak ada. Hanya karena ada orang dalam, maka dia diterima. Apakah ini sogok? Bukan. Kalau begitu ini boleh, tetap haram. Di mana letak haramnya? Zalim. Perhatikan. 50 pelamar kerja yang diterima 25 orang. Seandainya nggak ada orang dalam, dia orang ke-26, orang ke-27, orang ke-28, dan seterusnya. Berarti kan tak diterima. Boleh paham nih? Yang melamar 50, yang diterima 25. Berarti orang ke-26 kan nggak diterima. Orang ke-27 sampai orang ke-50 kan tidak diterima. Sebab yang diterima hanya 1 sampai 25. Boleh paham sampai sini? Tetapi karena orang dalam ada, sedangkan dia orang ke-37. Sebab ada orang dalam, maka dia diterima. Artinya ada orang yang layak di antara 25 orang dibuang. Zalim tidak? Maka orang dalam nggak masuk rashwah. Kalau semata-mata orang dalam, tapi tetap hukumnya haram. Sebab kau berlaku zalim terhadap hak orang lain menggunakan orang dalam. Kecuali kau memang layak diterima. Misal kata gitu bang, kau layak diterima. Kau masuk dari yang 25 orang. Tetapi kalau nggak ada orang dalam, kau terbuang. Maka ini perlu orang dalam. Karena di sini orang dalam berfungsi menegakkan kebenaran, yaitu hak orang. Boleh paham nih, coba. Yang diterima 25 orang, dia berhak satu antara 25. Tetapi kalau nggak ada orang dalam, dia terbuang. Padahal dia berhak untuk diterima. Maka saat itu orang dalam berfungsi menegakkan kebenaran. Kalian jangan macam-macam. Kalau suami mau pisah dari istrinya, kalau kawan mau pisah dari kawannya, tunggu Umar. Tapi di luar kota Mekah, Umar mau pergi ke Madinah. Itu. Padahal Rasulullah dengan Abu Bakar sembunyi-sembunyi. Umar tidak. Kenapa tuan benar tapi berdakwah sembunyi-sembunyi? Setelah Umar mendengar surat Toha, datanglah ke tempat dakwah Rasulullah. Kok sembunyi-sembunyi kalian? Padahal sahabat dan Rasulullah takut diantaranya kepada Khalifah Umar. Waktu belum jadi khalifah. Tak bisa. Sekarang kita yuk keluar. Dia jadi istilah kita, kalau bahasa masyarakat, backing. Nah, bahasa betulnya kan backing. Enggak, dia jadi backing. Boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat si orang tadi layak dari yang 25. Tapi kalau dia menggeser orang padahal dia pun tidak diterima, wah itu tak betul. Haram. Tapi tak masuk rashwah. Rashwah atau rishwah tadi, i'ta'u syai'in li'ibtalil haqqi wa ihqaqil batil. Rishwah atau rashwah adalah memberikan sesuatu. Tak mesti uang. Awas, memberikan sesuatu untuk bahasa kita mudahnya membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Hukumnya haram. Selesai. Jamaah. Apapun namanya lah. Ya, apapun namanya. Ada satu lagi. Ini saya takut lupa. Rosop. Rinsotba. Rosop. Rampok. Kita diterima di situ. Diterima. Diterima. Tapi kata satu pihak atau satu oknum dari pihak penerima, kau mesti kasih uang sekian. Padahal kita memang layak diterima. Dan sudah keluar pun penerimaan itu. Tapi dia kata tidak. Mesti kau bayar. Itu bukan rashwah.
Itu namanya rosot, rinsotba, rampok atau rampas. Siapa yang kena rampok? Kita. Kita namanya marfud, mim, rin, sod, wauba. Dia yang minta tadi namanya rafid, rin, alif, sod, ba, perampok. Jadi bukan nyogok. Karena memang saya berhak bekerja di sini. Tapi kata dia, kalau nggak ada sekian, kau nggak akan kami terima. Maka kita marsub, dirampok. Dia rafid, perampok. Berdosakah kita? Tidak. Saya walaupun tak berdosa, saya tak maulah di sini, tetap kerja yang lain saja. Bagus juga. Boleh insyaAllah? Jadi ada bahagian-bahagiannya. Oke ya, jamaah, hati-hati. Apapun namanya lah. Kalau memang dasar riswah atau rasuah itu. Mau sebut uang terima kasih, uang pelicin, uang apa lagi? Istilah masyarakat apa? Uang apa, Bang? Uang pulsa, uang capek, uang rokok. Kalau itu rasuah, titik, rasuah. Mau apapun ceritanya. Saya supaya tetap mengajari Al-Hikmah ini, saya jumpailah ketua masjid atau bagian dakwah atau tokoh masyarakat, saya kasihlah duit. Jangan saya digeser dari pengajian ini. Ya sudah, rasuah namanya. Menyogok jamaah. Apalagi ceritanya itu. Kan? Boleh paham insyaAllah? Masih lagi? Hidup sekejap nih. Sebentar. Saya ingatkan yang muda-muda utamanya, hidup sekejap, jangan pulang nanti nyesal. Dah, itu aja. Masalahnya dapat LC, Bantuan langsung tunai. jadi kita ngasih 20.000 apa itu? Pertanyaan saya, uang apa? Uang. Ya ini cocok. Yang gini-ginilah di masyarakat harus jelas. Kita udah dapat duit dari pemerintah sekian rupiah, kita kasih dia uang apa? Selesai. Dia minta tidak? Tidak. Kita ngasih. Selesai. Ada masalah. Kalau tak awak kasih nanti, akan datang awak tak dikasihnya. Berarti masuk rampok. Dirampoknya kita. Karena kalau tidak, di blacklistnya nama kita. Rampok. Berdosa dia. Tapi naik haji, dia dari uang begitu. Haji dosa. Kita tidak menuduh orang. Hukum harus jelas. Kita tidak masalah. Kecuali gini. Kita tak berhak nerima. Kita bilang sama Kepling. Nanti 5% tu abang lah. Itu dah macam-macam. Bukan lagi rampok. Semua masuk situ dah. Tak lagi bisa sebutkan apa judulnya ni dah. Semua masuk situ. Hati-hati jamaah. Aku terus terang, aku bilangkan. Minta izin terutama sama yang tua-tua lah. Sebanyak-banyak duit. Kita datang ke dunia ini bila syai'in. Enggak ada apa-apa. Kita pulang nanti bila syai'in. Juga enggak bawa apa-apa. Lucunya kita kok memperebutkan sesuatu yang enggak ada apa-apa itu. Ini saya mau bagi tahu kan. Jamaah, hati-hati. Jangan gara-gara nanti sikit duit itu susah nanti urusan di akhirat. InsyaAllah kalau begitu modelnya kita tak masuk rasuah. Tapi boleh jadi, aku tak pasti juga, boleh jadi masuk marsub, dirampok. Jangan pula nanti lepas ngaji ni jumpa kawan-kawan, Kepling perampok tu, Kepling perampok, aku tak ada bilang begitu. Maka aku bilang boleh jadi. Sebab awak tak di lapangan peristiwa itu. Saya kalau pas di lapangan, tahulah saya, jamaah, kan? Baik. Masih lagi? Baik. Masih ya? Kau kalau bisa masuk sini, masuk kau, minta aku 1,5. Tentu akal kita kan main. Ini jalur lurus apa belok-belok ni?
Mestilah belok-belok. Dari mana dia bisa memasukkan dengan meminta kita? Kalau tidak belok-belok. Ku bilang sama dia jamaah saya masih muda waktu itu, ya sudah berkeluarga. Tak usah, ku bilang. Tak usah. Mula tak diikutinya, tapi belakangan diikutinya. Alhamdulillah, cakap ke belakangan diikutinya. Sekarang dia berjualan, alhamdulillah. Dah punya rumah pula. Udah beli rumah 2 pula lagi. Masya Allah, luar biasa. Saya bukan apa, sekejap hidup, sekejap. Kau kalau kasih aku sekian, kau terima kerja. Tak betul nih berarti. Kalau memang betul, apa kasih-kasih kau? Ikut sajalah seleksi. Dah, ini ngasih-ngasih kau. Tak betul. Ya, itu berdosa jamaah. Hati-hati nih. Jangan masa sekejap, susah dalam jangka panjang. Lain? Ustaz, Sila Tuan. jadi Ustaz, kalau tadi kita itulah tes, tahu-tahu lulus, karena salah satu di antara itu ada yang membantu kita, tapi dia tidak janji harus begini, harus begini. Tapi setelah lulus, kita berterima kasih kepada orang tua tadi. Tak ada masalah. Dia bantu apa nih dulu? Ini bantu apa dulu? Misalnya lulus lah dia ke sekolah. Bukan, dia bantu kita untuk masuk. Tidak ada jaminan. Tapi karena dia mengurus kita, lalu karena terima kasih kita lulus. Kalau lurus-lurus saja tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah bukan itu. Kita tak ada berhak situ. Tapi karena ada backing, jadi masuk. Atau ada 2 yang sama berhak. Mestinya kan diseleksi secara adil. Tapi ini tidak. Karena kita pakai backing, dia dibuang. Kena juga. Sekarang gini aja lah. Aku sedang dalam keadaan mau mati nih dah. Habis ditikam Khalifah Umar. Bentuk sajalah tim formatur. Bentuk tim formatur 6 orang. Sipulan. Dengan syarat Abdullah bin Umar jangan masuk ke tim formatur. Begitu keadilan. Kalau anak aku masuk di tim formatur, pasti dia nanti yang kalian angkat jadi khalifah. Aku tidak mau itu. Sampai begitu. Di antara tim formatur adalah Khalifah Utsman bin Affan. Kesudahan Khalifah Utsman. Mundur ya. Bukan mundur, tidak dimasukkan. Itu Khalifah Umar bilang dalam keadaan beliau sakarat lah. Karena ditikam tak langsung mati. Jadi kalian bentuk tim formatur sipulan dengan syarat Abdullah bin Umar tidak masuk ke dalam. Tak boleh masuk. Padahal sahabat-sahabat yang lain ingin sekali Abdullah bin Umar masuk. Mengapa? Inilah bibit nepotisme KKN itu yang tidak diinginkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dua-dua sama mampu diterima kerja, tapi kita ada backing. Oleh si backing kita dimasukkan, kawanku tidak, cemana? Andai kitalah yang nggak punya backing, dia yang punya backing, dan kita sama kualitas dengan dia, kita nggak masuk, cemana hati kita? Coba pikir-pikir jamaah, cemana hati kita? Sama saja. Maka ini masih sangkut. Tapi kan dia yang backing, dosa jamaah. Makanya enaklah adil tu jamaah, enak. Ini mau hati-hati. Boleh paham insyaAllah? Kalau terasa berat, ya pelan-pelan lah diperbaiki kan. Ini bukan apa-apa, ini orang kita nih. Kan selalu gitu. Ya ini orang kita nih. Orang kita apa? Saya kata apa masalahnya? Kalau memang orang kita tapi dia tak bagus bekerja, kenapa tak diterima orang lain yang bagus bekerja? Itu saya kata waktu itu. Di satu pertemuan lah. Apa masalahnya? Kalau memang bukan orang kita yang bagus, orang kita tak bagus, apa masalahnya? Harus orang kita orang yang tak betul. KKN itu tak betul jemaah. Ini nepotisme. Itu yang dilarang dalam Islam juga. Boleh paham? Adil tu dari keluarga. Keluarga mesti adil. Oke jamaah. Apa nih? Enggak dengar. Mau cakap.
Cakap. Ada orang Kristen punya barang. Jadi bertanya, siapa yang orang kita Kristen? Kita menggunakan orang kita Kristen sama dengan kita. Apa masalah? Kita bilang orang kita Kristen dari kita. Oh, kena orang kita Kristen. Jadi kan 3 orang nih. Ini 3 orang nih. Si A Muslim, si B Kristen, si C Kristen, si B nanya si A, barang siapa nih? Orang kita. Oh, tak ada masalah. Kata-kata kita itu kan maksudnya Indonesia. Orang-orang kita tapi beragama Kristen, tidak masalah. Oh, jangan, hati-hati, tak ada masalah. Bukan pula kita kata dia beragama Islam kan? Atau bukan pula kita maksud kita beragama Kristen, bukan. Panggilan kita itu dalam bahasa Indonesia maksudnya bersama-sama. Jadi orang kita Kristen tak ada masalah, insyaallah tak ada masalah. Oke? Masih? Ya. Seseorang yang sudah mendapatkan gaji besar di dalam kantor lagi. Kemudian ada yang mengambil uang masuk dapat pengetahuan Muslim itu haram. Pertanyaan juga. Uang masuk ini jalannya betul salah? Itu dulu. Itu dulu. Uang masuk ini jalannya betul atau salah? Jalannya dulu. Biasanya kan seorang yang sudah mendapatkan Islam yang lainnya saya katakan kalau iyalah. Uang masuk ini jalannya betul atau salah? Betul kan? Kalau jalannya salah, tetap haram. Aku tak tahu itu. Tahu aku datang kemari dapat gaji, titik. Habis. Orang mau ngasih dia duit, dia tolak. Aku tak usah sebut nama orangnya lah. Masih hidup. Dia tolak. Sampai memang di kantor orang bilang kalau sama dia urusan payah. Dan dia nggak terima duit apa. Aku ditugaskan oleh kantor catat barang. Bis, aku catat. Masuk 10 aku catat. Mana bisa jadi 9, mana bisa jadi 11. Biasanya uang-uang itu kan mengubah 10 jadi 9 atau 10 jadi 11. Dia tidak, 10. 11. Memang begitu. Jadi uang apa nih sekarang nih? Kalau jalannya salah, haram. Tak ada jalan lagi jamaah. Habis. Selesai. Tapi anak-anaknya tahfiz Quran. Kata kita nanti kan, dia udah haji 3 kali. Ku bilang Abu Jahal, Abu Lahab, dia di mana tinggal dia? Di mana mati dia? Di Mekah tu juga. Jangan dikira non-muslim pun tak ada yang hafal Quran. Ini mau hati-hati. Jadi kalau salah jalannya, salah. Uang apa nih? Uang apa ya supaya lancar? Maknanya kan memang dilancarkan oleh uang. Berarti ini kan ada yang tak betul. Salah lah itu dah. Titik. Jadi jalannya salah, titik. Haram. Jamaah. Kecuali kalau memang betul kata pemerintah. Misal, gaji kau sekian, uang tunjangan sekian. Kata pemerintah itu kan memang ada petunjuknya. Dah, dapat habis. Lebih-lebihnya dari apa nih? Dari mana nih sekarang? Itu berdosa. Kalau jalannya tak betul. Jangan gara-gara ini nanti jadi soal ya. Saya harus ingatkan. Saya tetap pada poin hidup singkat. Jangan susah nanti sepanjang akhirat. Hanya karena uang. Dan saya dan kita yakin tak ada orang Islam mati membawa harta. Dulunya orang Cina mati membawa harta. Sekarang pun dah tak ada lagi. Jadi lurus-lurus sajalah hidup ni jamaah. Minta izin saya kepada orang tua-tua saya. Yang muda-muda jangan rusak pikiran. Lurus-lurus saja. Mungkin kaya tidak. Tapi kupastikan miskin pun tidak. Kupastikan kalau ini. Jamaah. Lurus saja hidup. Mungkin kaya tidak. Tapi miskin pasti tidak. Mengapa? Janji Tuhan dalam Al-Quran, dalam hadis.
Ini mau hati-hati nih jamaah. Istimewa yang muda-muda nih. Karena yang muda-muda nanti nengok handphone terbitan terbaru, mau juga dia menipu kesudahan untuk cari duit tadi. Ini minta izin saya nih, jangan ada tersinggung penjelasan malam nih. Ya, nanti ada yang tersinggung lalu tak ngaji lagi. Awak jelas-jelas lurus hidup. Mungkin kaya tidak, tapi insya Allah miskin pasti tidak. Berkat pasti iya. Berkat pasti iya. Jamaah, ini mau hati-hati nih. Oke, masih lagi? Sila. Kalau kita menunjukkan, misalnya ada penerima apa, misalnya kita menunjukkan, jadi dia nyokok, kita sama yang penelitian kasih uang gitu. Yang minum khamar berdosa, menyediakan gelas berdosa, nunjukkan tempat minum khamar berdosa, nunjukkan tempat beli khamar berdosa. Dalam hal khamar, itu hadis Rasulullah. Dalam hal riba pun begitu. Pelaku riba berdosa, yang menulisnya berdosa, yang ngasih pulpennya berdosa. Hadis Rasulullah begitu. Ini sama juga lah. Sama. Tapi kita baik, Ustaz menunjukkan ini lawannya gitu. Baik. Niat saya baik. Untuk saya ingin, kasihan saya sama janda tadi. Kasihan kali. Malamnya hujan, saya kawani dia tidur berjangan ketakutan dari rumah sendirian. Niat saya baik. Dia jangan buruk sangka, niat saya baik. Macam mana? Bagaimana? Saya ingat saya sudah pernah saya jelaskan di sini. Perbuatan nanti panjang lah itu. Nanti panjang kali pula. Boleh nih? Aku kita ya. Perbuatan itu ada 3. Satu ma'rufat, satu munkarat, satu mubahat. Ma'rufat baik, yaitu sunat dan wajib. Salah niat jadi mungkar. Sembahyang duha bagus, sunat. Tapi niatnya supaya dikenal orang, disanjung orang, haram. Yang kedua munkarat, perbuatan terlarang, makruh dan haram. Dengan niat baik, tetap dia mungkar, tak bisa jadi baik. Kenapa kau mencuri? Aku bukan mencuri, melatih keterampilan tangan aja nih. Tetap haram. Tetap haram. Yang bergantung niat itu yang mubah. Yang agama tidak larang. Sehingga dia tidak makruh, tidak haram. Agama tidak suruh, dia bukan sunat, bukan pula wajib. Tapi sebab niat, dia bisa jadi baik, dia bisa jadi buruk. Contoh makan. Makan tak wajib, tak sunat, tak haram, tak makruh, mubah. Apa niat makan? Supaya badan kuat bisa beribadah. Maka makan menjadi baik, berpahala. Apa niat kau makan? Biar kuat bisa bertumbuk balik. Maka makan menjadi haram. Jadi hati-hati kalimat innamal a'malu binniyat. Mengaji innamal a'malu itu mesti tuntas. Awak tuntas dah ngaji innamal a'malu ni. Jadi jangan semata-mata bergantung niat. Kok kau tepuk aku? Niat aku melatih kau, sabar apa enggak? Akhirnya macam mana? Tak bisa kalimat bergantung niat. Jadi dapat itu. Dapat dosa berjamaah. Sudah? Masih? Kalau sudah kita sudahi. Saya lurus ingatkan kita jamaah, hidup singkat. Jujur-jujur aja lah udah. Istimewa yang muda-muda ini. Jangan muda udah kotor pikiran. Kupastikan dari Rasulullah kita tidak akan melarang. Tapi mungkin kaya tidak. Mudah-mudahan baik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.